adik-adik, bagaimana kabarnya? Pasti semua sehat-sehat aja ya. Harapkan kita semua yang sedang berjuang belajar di rumah masing-masing selalu sehat dan tetap semangat. Oke, baiklah. Pada saat ini kita sudah sampai di hari ke-9 ya, mengerjakan tugas atau PR yang diberikan oleh ibu guru. Oke, ibu guru akan membantu atau mempermudah anak-anak untuk mengerjakan atau memahami pelajaran yang akan dikerjakan. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu perkembangan teknologi pangan, perkembangan teknologi sandang. Nah, sekarang yang kita pelajari yaitu tentang perkembangan teknologi komunikasi ya. Ini adalah judul baru ya. Perkembangan teknologi komunikasi. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita mempelajari apa itu alat-alat komunikasi, bagaimana perkembangannya, nah, ibu mau menjelaskan dulu apa itu komunikasi. Ya, komunikasi itu adalah suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk menyampaikan informasi, menyampaikan ide, gagasan, dan lain sebagainya. Nah, itu disebut komunikasi. Nah, sama seperti saat ini yang ibu lakukan adalah komunikasi. Ibu sedang menyampaikan pesan atau menjelaskan pelajaran, dan kamu anak didik ibu sedang mendengarkan atau mendapatkan informasi. Bagus sekali ya. Nah, sekarang anak ibu, setelah kita mengetahui apa itu komunikasi ya, lalu apa saja yang termasuk komunikasi? Ayo, anak ibu, apa saja yang termasuk alat-alat komunikasi yang kamu tahu saat ini? Oke ya, ibu rasa pasti banyak yang menjawabnya ya. Yang pertama, apa saja yang termasuk? HP, komputer, apa lagi? Majalah, koran, radio, televisi. Nah, itu semua termasuk alat-alat komunikasi ya. Kenapa dia termasuk? Contohnya seperti HP ya. HP kita bisa menyampaikan informasi dan bisa juga kita menerima informasi. Dan sama juga seperti televisi. Di televisi juga kita menonton berbagai berita di luar daerah kita, dan itu adalah suatu informasi yang kita dapatkan. Oke, nah sekarang ya, salah satu perkembangan atau kecanggihan yang kita lihat pada saat ini ya, kalau dulu HP Nokia yang biasa saja ya, kalau kita lihat HP Nokia orang tua kita yang hanya bisa menggunakan lewat telepon suara saja, ada pulsanya, dia bisa menyampaikan atau menerima informasi. Lalu sekarang bagaimana perkembangannya? Tidak hanya kita menyampaikan informasi, tetapi bisa kita langsung bertatap muka. Yang mana itu seperti VC ya, video call ya, melalui WhatsApp, Messenger, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, siapa yang pernah video call? Nah, pastinya semua pernah ya video call dengan sahabat, dengan orang tua, dengan keluarga yang di luar daerah ya. Itu juga termasuk perkembangan alat teknologi komunikasi. Dan ini juga yang sedang ibu lakukan adalah dengan memanfaatkan alat teknologi komunikasi untuk menyampaikan pelajaran, untuk mempermudah anak-anak mendapatkan informasi. Bagus sekali ya. Nah, anak ibu, pada saat ini dengan perkembangan teknologi ini, harusnya kita pelajar atau anak didik, kita manfaatkanlah alat teknologi komunikasi itu dengan baik. Contohnya HP tadi, kita menggunakannya
di saat yang penting-penting saja. Bagaimana memanfaatkannya, ya? Ya, bukan membuat kita menjadi malas belajar. Dengan adanya HP, kita tidak tahu lagi mengerjakan PR, tidak bisa lagi membantu orang tua. Tetapi dengan ada alat-alat teknologi komunikasi ini, manfaatnya adalah supaya kita mempermudah mendapatkan suatu informasi. Apa saja yang kita dapatkan dari situ, contohnya ya, untuk melihat apa saja kejadian-kejadian di luar daerah kita, kita pun bisa menjaga diri, sama seperti informasi-informasi yang kita dapatkan lewat televisi, lewat HP, lewat internet tentang wabah penyakit COVID. Nah, walaupun di saat ini di tanah kita belum terjadi, ya, tetapi dengan berbagai informasi yang kita dapatkan melalui alat-alat teknologi komunikasi itu sudah sangat membantu kita lebih waspada, ya, berjaga-jaga, ya. Nah, itu adalah salah satu bukti, ya, kepada kita bahwa perkembangan teknologi komunikasi sangat besar manfaatnya bagi kehidupan manusia. Oke, bagaimana anakku? Sudah paham tentang topik pelajaran kita pada saat ini, yaitu tentang perkembangan teknologi komunikasi, ya, supaya kamu lebih mudah, ya, mudah memahami. Lalu anak ibu, dengan perkembangan teknologi komunikasi ini perlu kita syukuri, ya, perlu kita syukuri kepada Tuhan. Mengapa pada zaman dulu tidak bisa mereka mendapatkan informasi secepat ini seperti saat kita di era perkembangannya ini. Dulu orang-orang susah sekali mendapatkan informasi-informasi yang penting, ya, dengan keterbatasan alat-alat komunikasi. Nah, perlu kita syukuri kan, karena pada zaman kita sudah sangat mudah mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan atau informasi-informasi yang menyangkut tentang pelajaran, menyangkut tentang informasi yang penting, ya, menyangkut tentang keselamatan manusia juga atau keselamatan orang-orang. Nah, anak ibu, ya, yang ibu tugaskan di situ adalah, ya, setelah kamu paham tentang bagaimana perkembangan teknologi komunikasi, ya. Nah, yang kamu baca di situ di halaman 119, ya. Selain membaca, selain mengerti akan artinya tentang teknologi komunikasi atau tentang sejarah perkembangan teknologi, nah sekarang kita juga berlatih bagaimana membaca cepat, ya. Berlatih bagaimana tadi? Membaca cepat. Contohnya, kita dalam 1 menit, ya, bisa membaca sebuah teks, ya, sebuah teks dengan membaca cepat, lalu tutup bukunya. Setelah itu, kita bicarakan lagi atau kita menyampaikan, kita praktekkan langsung. Apa saja yang bisa kita tangkap dari membaca cepat, ya. Ini melatih kita bagaimana cara kita cepat mendapatkan informasi dalam bentuk teks. Oke, ya. Itu maksudnya kenapa ibu menugaskan anak-anak membaca cepat, ya. Melatih kita untuk lebih cepat mendapatkan informasi. Oke, setelah kita melakukan membaca cepat, lalu kita coba juga, ya, bagaimana membaca dalam hati tanpa ada suara, ya. Ya, kita baca teks itu lagi, ya. Lalu setelah kita membaca dalam hati, lalu tutup lagi bukunya. Lalu coba ucapkan dengan kata-katamu sendiri, sama seperti yang kamu lakukan setelah membaca cepat. Ucapkan dengan kata-kata sendiri informasi apa sajakah yang sudah kamu dapatkan dengan membaca dalam hati. Nah, itu sangat membantu kamu membedakan, ya, bagaimana cara mendapatkan informasi yang cepat. Ya, dengan membaca cepat, ada juga dengan membaca dalam
mengerti. Ya, di halaman 109 teksnya tentang membaca halaman 118 ya, tentang sejarah komunikasi. Itu saja yang kamu baca, membaca cepat dan membaca dalam hati ya. Teksnya itu tentang ini, sejarah komunikasi di halaman 118. Nah, setelah itu baru anak-anak mengerjakan pertanyaan atau mengisi ide pokok bacaan yang sudah disediakan di halaman 119. Ya, 119. Kalau bisa juga anakku ya, kalau bisa kamu kerjakan di halaman 120 juga boleh dikerjakan ya. Nah, anak ibu, bagaimana? Ada yang sulit atau ada yang belum jelas tentang bagaimana perkembangan teknologi komunikasi? Kalau tidak ada, syukur ya. Kalau ada juga tidak masalah, boleh kamu telepon ibu, boleh kamu chat, boleh juga melalui video call ya. Supaya apa? Supaya kita juga memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi ya. Oke, selamat mengerjakan anak kelas 3A. Ya. Semoga kamu semakin semangat. Bye bye.